Saudara, revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang batas usia Capres-Cawapres telah disetujui menyusul putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, bagaimana ini dapat mengubah aturan main di Pilpres dan pemilu pada umumnya, dan di tengah laporan dugaan pelanggaran Ketua MK apakah memungkinkan akan berdampak pada pencalonan bakal Capres-Cawapres? Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Ahmad Doli Kurnia, lalu anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu. Selamat pagi. Baik. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Doli dulu deh. Ini Pak Doli, bicara soal revisi PKPU, peraturan KPU ini kan disetujui mesti dihujani protes, salah satunya dari fraksi PD Perjuangan ya kemarin. Nah, dasar pertimbangan Komisi 2 akhirnya menyetujui perubahan ini apa saja, dan ini kan memang mendesak karena putusan sudah dikeluarkan ya, kaitannya dengan konteks putusan MK gitu Pak Doli. Penjelasan Anda bagaimana? Ya, sebenarnya kita kan menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, setiap KPU dan Bawaslu akan menerbitkan sebuah peraturan KPU atau peraturan Bawaslu, apakah itu peraturan yang baru atau yang direvisi ya, itu harus berkonsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah. Dan ini sudah berkali-kali dilaksanakan gitu ya, bukan sesuatu yang baru. Jadi Bawaslu dan KPU kemarin menyampaikan surat, yang satu tanggal 27 September, yang satu lagi tanggal 23 Oktober ya, untuk memohon rapat dengar pendapat yang isinya konsultasi terhadap peraturan yang mereka akan terbitkan ya. Nah, karena waktu saat mereka menyampaikan surat itu kita sedang masa reses, maka kemarin seperti biasanya kami di Komisi 2 tidak pernah ya menunda-nunda. Begitu ada permohonan, selalu di kesempatan pertama langsung kita jadwalkan dan kita laksanakan rapatnya. Nah, kemarin hari pertama di masa sidang ini ya, jadi pagi kami paripurna, siang kami rapat pimpinan dan rapat internal, kemudian malam kita laksanakan atau kita gelar rapat itu. Nah, dan mereka menyampaikan seperti biasanya apa yang mereka akan terbitkan ya. Nah, terkait dengan kalau Bawaslu mungkin tidak ada persoalan lah kalian, bukan sesuatu yang sekarang menjadi isu yang menjadi perdebatan publik. Nah, soal PKPU ini, ya mereka kan cuma merubah pasal yang kemudian perubahan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan menurut kami semua pada saat itu ya, sebagai pelaksana undang-undang, ya, KPU itu dan Bawaslu juga sama. Ya, tugasnya kalau memang ada perubahan aturan di tingkat undang-undang atau peraturan yang lebih ini, ya mereka harus menyesuaikan. Nah, itu saja. Nah, kalau kemudian teman-teman PD kemarin itu kan lebih kepada pembahasan soal substansi Mahkamah Konstitusinya ya. Mereka kenapa diputuskan seperti itu gitu. Nah, kami waktu itu berpandangan ya itu bukan ranahnya di Komisi 2. Karena Komisi 2 mereka datang minta ngasih surat, konsultasi, ya kemudian kita menggelar rapat itu. Ya, tapi Pak Doli begini, ini kan soal putusan nomor 90 tahun 2023 yang sudah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini juga ada proses yang sedang berjalan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang artinya putusan ini juga masih dikaji ulang sepertinya, karena ada tuntutan dari salah satu pelapor begitu ya, bahwa putusan ini dianggap tidak sah dan harus dicabut nanti, begitu tuntutannya, bunyi tuntutannya seperti itu. Selain juga untuk memberhentikan secara tidak hormat Ketua MK yang dinilai pelapor punya kepentingan. Nah, kalau misalnya ini dikabulkan oleh Majelis Kehormatan MK, lalu akhirnya berdampak juga pada proses program tahapan dan jadwal Pilpres, ini kan ada perubahan lagi. Apa sebaiknya tidak menunggu proses itu selesai berjalan, Pak Doli?
Ya kami tidak seperti yang saya katakan tadi ya, begitu kalau memang ada ya surat pengajuan atas pembahasan soal peraturan teknis ya, kami tidak malah nanti kemudian menjadi masalah. Dulu Oke. sama juga waktu bahas peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden ini, itu di Mahkamah Konstitusi sedang berjalan juga soal apakah kemudian orang-orang yang melakukan judicial review itu diterima atau Oke. tidak. Gitu. Tapi kan kita nggak nunggu itu Oke. ya pada saat itu. Ya. Jadi menurut saya ini jalan seperti mana biasanya. Sama juga waktu itu ditanyakan, nanti kalau misalnya kemudian ada perubahan, ya disesuaikan lagi. Memang situasi, memang Ya. mekanisme apa namanya ya, mekanisme peraturan perundang kita begitu. Oke. Pada saat sekarang ini ada aturan yang berubah dan kemudian itu berkonsekuensi dengan peraturan teknis, ya mereka harus menyesuaikan. Nanti kalau ada perubahan lagi, ya memang harus Oke. disesuaikan lagi. Ya. Kira-kira begitu. Artinya Jadi, konteksnya saya memang menegaskan ya. bahwa Ya, silakan Pak Doli, silakan. jadi pada saat mereka mengajukan yang revisi ini, itu juga sedang sidang Oke. di Mahkamah Konstitusi pembahasan soal ini. Dan kita nggak tahu waktu itu putusannya apa. Sama juga sekarang kita kan nggak tahu putusannya nanti apa. Iya. Ya kan? Oke. Kalaupun kemudian katakanlah terjadi pelanggaran etik, apakah kemudian akibat terjadinya pelanggaran etik menggugurkan putusan itu kan kita Ya. mungkin nanti Bu Fitri yang bisa jelasin itu. Oke, artinya Komisi 2 sejauh ini hanya menjalankan tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsi, bahwa ada revisi PKPU yang harus disetujui. Ini agar mengikuti saja flow yang sudah ada, sudah rencanakan sebelumnya begitu ya. Nah, saya coba ke Mbak Bivitri ya. Ini ada dua proses yang berjalan di DPR mengenai program tahapan dan jadwal, lalu juga di MK yang saat ini masih berproses adalah pelapor yang melaporkan ketua MK dinilai tidak sah mengeluarkan putusan karena punya konflik kepentingan keluarga begitu. Apa yang Anda lihat, bagaimana ketatanegaraan kita ini bisa saat ini membingungkan publik, terutama untuk menghadapi pesta demokrasi, menghadapi pemilu? Mbak Bivitri, silakan. Iya, membingungkannya kan sebenarnya disebabkan oleh pihak-pihak yang membuat putusan MK benar-benar sangat kontroversial, baik dari aspek benturan kepentingannya maupun dari aspek hasil putusannya itu sendiri. Jadi betul bahwa ini persoalannya sangat-sangat pelik. Tapi yang memang perlu diklarifikasi adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK itu sebenarnya memang hanya mempersoalkan benturan kepentingan atau pelanggaran etik berupa benturan kepentingan oleh Ketua Anwar Usman, dan tapi kemudian seperti tadi dicuplik ya dalam berita, semua hakim sebenarnya sedang dipersoalkan dalam kaitannya dengan benturan kepentingan itu dan putusan yang akhirnya berakhir. Nah, secara prinsip sebenarnya putusan MK-MK itu nantinya apapun putusannya tidak akan berpengaruh langsung pada pencalonan Gibran, jadi tidak akan bisa menyebut dalam amar putusannya bahwa misalnya KPU tidak boleh begini atau begitu. Tidak akan, karena MK-MK wewenangnya terbatas pada etik dari orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran etik. Nah, namun demikian yang masih kami diskusikan adalah kemungkinan dampaknya pada putusan 90 itu. Misalnya ketika MK-MK memerintahkan kepada majelis yang tersisa dengan asumsi kalau nanti Anwar Usman dipecat dengan tidak hormat, untuk mengulang, atau karena sudah ada perkara yang masuk, 3 perkara masuk untuk mengulang pembahasan pasal 169 huruf Q ini yang soal umur tadi ya, yang ditambahkan, atau itu bisa diuji lagi dan sudah ada yang mengajukan, itu bisa saja dipercepat. Jadi faktor ketidakpastian memang tetap ada. Karena itu juga mereka sudah membuat kebijakan bahwa, maksud saya MK-MK sudah membuat kebijakan untuk mempercepat pengambilan putusan 7 November. Karena ada batas memperhatikan jadwal pemilu tersebut. Walaupun menurut peraturan mereka itu maksimal bekerja 30 hari. Tapi mereka mempercepatnya melihat situasi politik seperti ini, Mas. Oke, saya ke
Mbak Titi. Mbak Titi, ini saya juga saya dan juga publik mungkin ingin mengonfirmasi ulang begitu ya. Saya belum memahami betul ya undang-undang pemilu ini dan PKPU begitu Mbak Titi soal ini. Kemarin saya berbincang dengan Prof. Denny Indrayana sebagai pelapor gitu ya dalam dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Nah, beliau mengatakan bahwa sebaiknya MK ini berputus sebelum tanggal 8 karena di tanggal 8 November ini ada proses yang bisa kita bilang revisi begitu ya, revisi pasangan capres-cawapres. Apakah itu memang tertera dalam program tahapan dan jadwal? Jika memang, maksud saya begini, jika memang itu nanti akhirnya putusan MK itu dibatalkan, dianulir begitu, otomatis kan pencalonannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres ini juga akan dianggap tidak sah dan mungkin saja Pak Prabowo sebagai baca presnya juga merevisi cawapresnya begitu. Memang ada aturan seperti itu ya, Mbak Titi? Ya, memang soal aktivitas atau program detail dari tahapan pencalonan sudah diatur di Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Jadi di sana disebutkan detail kalau hasil pemeriksaan administrasi dan lain sebagainya, kan ada pemeriksaan kesehatan juga ya, untuk mengkonfirmasi apakah sehat jasmani, rohani dan seterusnya. Nah, calon itu bisa diganti oleh partai politik yang mengusulkan calon. Jadi pengusulan penggantian namanya. Pengusulan bakal calon pengganti itu jadwalnya antara 26 Oktober sampai dengan 8 November 2023. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti sampai dengan 11 November, verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti sampai dengan 12 November begitu ya. Dan pemberitahuan kepada partai politik pengusul itu juga maksimal 12 November. Kenapa maksimal 12 November? Karena 13 November itu pasangan calon tetap harus ditetapkan oleh KPU. Jadi sudah ditentukan oleh pasal 276 Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 bahwa masa kampanye itu dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan calon tetap presiden dan wakil presiden. Karena masa kampanyenya 28 November berarti deadline-nya adalah 13 November. Jadi itu memang Prof. Denny merujuk kepada peraturan KPU 19/2023 dimungkinkan untuk mengganti pasangan calon sampai dengan tanggal 8 November 2023, Mas Reddy. Ya, artinya ini jadwalnya tight juga ya Mbak Titi, karena prosesnya cukup cepat, harus dilakukan cukup cepat, hanya beberapa hari saja untuk mengganti ini. Nah, saya ke Pak Doli lagi. Pak Doli, kalau tadi saya bertanya dalam konteks Anda sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya sekarang bertanya sebagai konteks Anda sebagai anggota fraksi Golkar atau kader Partai Golkar gitu Pak Doli. Ini ada tuntutan di Mahkamah Konstitusi di MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar mencabut putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK nomor 90 tahun 2023. Ini akhirnya akan mengganggu, mungkin kalau memang putusan ini dikabulkan gitu ya, putusan ini dicabut, permohonannya dikabulkan oleh pelapor begitu, tentu akan mengganggu proses pencalonan capres-cawapres dari partai Anda. Respons Anda melihat ini bagaimana? Apakah memang sudah dipersiapkan juga jika memang putusan ini akhirnya nanti dicabut oleh MK, Pak Doli? Iya. Saya bayarnya double karena mewakili dua institusi. Iya, gimana nih Pak Doli kira-kira dari Partai Golkar? Sikap kami, pertama kita sebagai warga di sebuah negara yang negara hukum, saya kira kita sikapnya harus menghormati setiap keputusan hukum apapun. Ya. Terlepas kita suka atau tidak suka, ya, terlepas kita senang atau tidak senang. Gitu. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang sekarang sudah kita sama-sama ketahui, itu harus kita hormati. Nah, sama juga ketika kemudian ada sekarang yang melakukan proses menggugat, kemudian mempertanyakan, mempersoalkan keputusan itu, saya kira kita juga harus hormati, ya, itu juga hak konstitusi warga negara yang juga patut kemudian diberi kesempatan.
Jadi apapun nanti keputusannya tentu kami akan hormati. Oke. Saya tidak mau mengandai-andai apakah kemudian putusan itu nanti akan kemudian menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya juga bukan ahli hukum tata negara atau ahli hukum apa gitu ya. Tetapi yang saya tahu seperti tadi yang disampaikan Bu Fitri itu sekarang itu adalah sidang Mahkamah Kehormatan Konstitusi yang menyidangkan soal etik. Ya, apakah kemudian nanti setelah putusan etik itu dinyatakan bersalah, berkonsekuensi dengan berubahnya keputusan, saya kira mungkin ada upaya hukum lain yang bisa sampai ke sana ya. Menurut saya bukan di MK gitu. Karena sepemahaman kami putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Ya. Bahwa kemudian nanti ada putusan MK itu kemudian memutuskan ada pelanggaran etik, rasanya sih tidak akan mengubah keputusan. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mau mengandai-andai apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi, kami sebagai peserta pemilu akan hormati, termasuk konsekuensinya. Ya, konsekuensinya nanti seperti apa ya tentu kami harus siap. Baik. Ya, Mbak Bivitri, kalau kita bicara soal konteks materi tuntutan dari pelapor ya dari beberapa unsur begitu termasuk juga dari Profesor Denny Indrayana, ini tuntutannya juga cukup serius karena ada tuntutan untuk mencabut putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan juga memberhentikan secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman. Nah, kalau misalnya bicara soal putusan yang dicabut tadi, apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa punya kewenangan atau misalnya mencapai titik itu untuk mencabut putusan, Mbak Bivitri? Mencabut putusan tidak mungkin. Jadi kalau dari segi penalaran hukumnya sangat bisa diterima. Bayangkan, makanya ada pasalnya sebenarnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau memang ada salah satu pihak yang punya benturan kepentingan, sebenarnya putusan menjadi tidak sah. Karena kita harus membayangkan logikanya begini, seandainya putusan itu sudah terjadi, tapi seandainya konstelasi hakim sangat-sangat berbeda dan orang yang punya benturan kepentingan mundur, harusnya mundur. Karena itu jelas dalam undang-undang, dalam peraturan kode etik, dan seterusnya. Kalau dia misalnya mundur, hasilnya akan sangat-sangat berbeda. Nah, jadi logika dasarnya begitu. Jadi di titik itu saya setuju. Nah, tapi kan kita satu bicara logika hukum, tapi yang kedua bicara kewenangan. Nah, kalau kewenangan, Majelis Kehormatan MK itu soal etik saja. Jadi memang dia tidak bisa langsung menyatakan tidak sah begitu misalnya, tidak bisa langsung begitu. Makanya jalan memutarnya, dan menurut saya tetap harus diberikan jalan keluar ini. Karena secara prinsip, secara logika hukum ya harus ada dampaknya pada putusan 90. Nah, jadi jalan keluar yang dimungkinkan adalah satu putusan prinsipnya hanya bisa dibatalkan atau diubah oleh pengadilan yang mengeluarkan. Jadi kalau terhadap putusan 90 itu yang bisa dilakukan adalah MK memeriksa lagi. Ya, memeriksa lagi. Berdasarkan permohonan yang sudah ada. Jadi kan pengadilan juga nggak boleh, saya mau memeriksa ini, saya mau memeriksa itu, kan juga tidak bisa. Untungnya kita sudah punya 3 permohonan lagi yang meminta MK menguji pasal yang kita persoalkan ini. Jadi bisa masuk misalnya melalui jalur itu. Karena sangat penting untuk berpengaruh pada putusan 90. Karena logika hukumnya akan sangat berbeda nanti. Ya, jadi simultan ya Mbak Bivitri, etiknya berjalan, nanti ketika sudah putus ada uji materi lagi yang dengan materi yang sebenarnya yang lama, tapi baru begitu ya, tuntutan lama tapi sidangnya yang baru gitu. Nah, ini yang bisa nantinya bisa atau tidaknya menganulir putusan 90, begitu ya kira-kira ya Mbak Bivitri? Betul. Ya. Betul. Nah, saya akan ke Mbak Titi nanti, tapi setelah jeda untuk menanyakan soal kepemiluannya, Mbak Titi. Nah, soal tahapan program dan jadwal pemilu. Di sisi lain kan revisi PKPU disetujui, DPR dan pemerintah juga setuju ya. PKPU ini direvisi, penyelenggara pemilu juga setuju. Di tengah laporan adanya dugaan pelanggaran hakim MK. Nah, saya mau tanya, aturan main Pilpres ini
mau diapakan lagi nantinya jadinya, mau dirubah lagi seperti apa, dan akhirnya apa dampaknya bagi tahapan pemilu. Saya akan tanyakan hal ini kepada Mbak Titi Anggraini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Mbak Titi, revisi PKPU, peraturan KPU ini kan sudah disetujui ya, DPR setuju, penyelenggara pemilu setuju, yang juga jadi penting di tengah laporan dugaan pelanggaran hakim MK. Nah, apakah ini dapat mengubah aturan main di Pilpres dan juga apa dampaknya untuk publik kita sebagai pemilih juga, karena sampai saat ini dibuat bingung gitu Mbak Titi. Ya, jadi Mas, saya ingin meluruskan sedikit ya. Jadi peraturan KPU itu tidak perlu persetujuan DPR dan pemerintah. Iya. Karena KPU itu lembaga yang mandiri. Tapi memang pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pembentukan peraturan KPU terkait dengan tahapan pemilu wajib dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Sebelumnya sudah ada yang menjadi latar belakang pasal ini, yaitu putusan MK nomor 92 tahun 2016. Di dalam putusan tersebut disebutkan konsultasi itu hal yang biasa untuk mengkonfirmasi misalnya kalau ada norma dalam undang-undang yang tidak jelas atau kemudian perlu penjelasan dari pembentuk undang-undang. Tapi soal putusan 90 ini dalam konteks KPU itu kan putusan pengadilan. Jadi sesuatu yang sebenarnya konsekuensi dari putusan pengadilan. Dalam hal konsultasi, kalau saya punya pandangan agak berbeda. Kalau melaksanakan putusan pengadilan, dia kan bukan mengkonsultasikan norma sebagai turunan dari pengaturan undang-undang. Untuk norma yang sebagai turunan pengaturan undang-undang sudah dikonsultasikan oleh KPU. Itulah yang menjadi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Nah, jadi KPU tidak butuh tuh persetujuan dari DPR dan pemerintah. Tapi konsultasi dianggap hal yang memang ya sama seperti KPU juga harus konsultasi itu peraturan KPU dengan masyarakat, dengan kelompok pemangku kepentingan lain yang disebut dengan meaningful participations ya. Nah, yang kedua, apa dampaknya bagi tahapan pemilu? Jadi situasi yang serupa tapi tak sama sebenarnya juga pernah kita hadapi walaupun tidak serumit sekarang gitu ya. Tahun 2019 untuk pencalonan DPD pada waktu itu pengumpulan syarat dukungan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh salah satu calon. Terbitlah putusan nomor 30 tahun 2018 bahwa calon anggota DPD tidak boleh pengurus partai politik. Jadi itu putusan MK. Nah, pada waktu itu putusannya langsung dieksekusi oleh KPU. Peraturan KPU-nya diubah dan kemudian yang bersangkutan yang sudah mengumpulkan dukungan dan seterusnya tidak dibolehkan oleh oleh peraturan KPU untuk dijadikan calon anggota DPD. Tapi situasinya itu berbeda karena kenapa? Pada waktu itu tidak ada putusan MK yang kemudian seperti hari ini gitu. Kalau hari ini kan dia mendapatkan legitimasi untuk mendaftar dari putusan MK. Kalau yang sebelumnya dari undang-undang, tapi undang-undangnya dibatalkan putusan MK begitu. Kalau sekarang justru undang-undang dibatalkan putusan MK dan putusan MK menggaransi yang bersangkutan untuk mendaftar. Tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana kalau tadi skenario seperti disampaikan oleh Mbak Bivitri, MK menyatakan ada problem etik berat ini. Sehingga kemudian ketika ada problem etik berat, apalagi komposisi hakimnya, kalau yang satu ketua ini dikeluarkan, kan menjadi 4-4 begitu ya. Dan tidak boleh diikutkan lagi di dalam pengujian yang baru untuk norma pasal yang sama. Nah, kita menunggu putusan MK bunyinya akan seperti apa. Apakah kemudian putusan MK persis seperti putusan 90 spesifik menyebut untuk berlaku pada pemilu 2024 atau seperti apa? Karena kan kalau dia kemudian mengkoreksi putusan 90, apakah tindakan konkret yang diambil oleh KPU ketika ada putusan MK yang berlaku itu kemudian bisa dibatalkan oleh putusan MK baru begitu. Nah, ini perdebatan konstitusional yang menurut saya menjadi menarik untuk didiskusikan, tetapi undang-undang kita menyebut penetapan pasangan calon itu dilakukan pada tanggal 13 November dan masa kampanye dimulai tanggal 28 November. Selama ini pengalaman kami Mahkamah Konstitusi itu menghitung betul kalender pemilu dan biasanya dia akan menyesuaikan dengan kalender pemilu begitu. Oke.
perdebatan konstitusional yang sepertinya masih panjang dan sepertinya pelik sekali begitu ya. Ini juga ditambah nanti kalau memang ada riak-riak kecil di DPR yang akhirnya menjadi batu besar mungkin jika memang nanti pengajuan atau usulan hak angket ini muncul dari salah satu anggota DPR kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu untuk mengusulkan hak angket DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, Bung Masinton kemarin mengatakan bukan putusannya yang akan diangketkan begitu ya, akan diselidiki oleh DPR, tapi lembaganya. Nah, saya akan bertanya ke Pak Doli, fraksi Anda merespons usulan ini sejauh ini bagaimana Pak Doli? Ya, pertama setiap anggota memang punya hak, ya, anggota DPR, hak bertanya, hak interpelasi, bahkan hak menyatakan pendapat. Itu sih boleh-boleh saja. Cuman dalam konteks ini, menurut kami nggak relevan, ya kan? Karena tidak relevan, ya. Hak interpelasi itu ditujukan kepada atau hak yang untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan penyimpangan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di eksekutif, ya. Eksekutif. Nah, sebetulnya sampai kepada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu pemahaman kami. Ya. Tapi kalau kemudian ya yang namanya menyampaikan hak kan silakan saja. Jadi kami dengan apa yang kami ketahui tentang hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR itu ya sebetulnya tidak relevan masuk kepada wilayah putusan ini. Oke, nah kalau Pak Doli tadi menilainya tidak relevan karena ini lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif begitu ya Pak Doli. Tapi kalau dari Mbak Bivitri saya tanya sebagai analis ketatanegaraan, hukum ketatanegaraan, dari prinsip ketatanegaraan, spesifik soal hak angket yang diajukan atau diusulkan oleh Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Ini relevan atau tidak dan sejauh mana kalau memang misalnya ini nanti usulan ini diwujudkan begitu di DPR, sejauh mana bisa mempengaruhi putusan MK, Mbak Bivitri? Tidak relevan, itu jawaban. Tidak relevan ya. Nugas saya itu dulu. Penjelasannya adalah, jadi memang bahwa DPR ingin dalam tanda kutip lebih galak begitu ya sekarang, itu perlu kita apresiasi. Karena selama 4 tahun ini seperti tidur nih DPR-nya ya kan. Setuju, relatif tidur itu. Ya. Mungkin karena lebih dari 80% koalisinya Pak Jokowi. Nah kelihatannya karena konstelasi politiknya sudah berubah, jadi pengen galak sedikit lah. Dan itu kita harus apresiasi kan mereka memang DPR itu punya fungsi legislasi, kemudian juga fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ini prinsip, teori dan juga konstitusi, bilangnya begitu. Nah tapi fungsi pengawasan itu kan ada dua, ada yang sehari-hari, kapan saja misalnya menteri bisa dipanggil dan seterusnya, ada yang sifatnya sangat punya implikasi pada relasi antara eksekutif dan legislatif. Nah hak angket ada di wilayah yang kedua ini. Nah dalam konteks itu hak angket itu selain diatur dalam konstitusi, juga diatur dalam Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD. Nah, ada pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 itu yang mengatakan bahwa hak angket, hak interpelasi itu sebenarnya ditujukannya kepada eksekutif dalam konteks menjalankan peraturan perundang-undangan ataupun dalam kebijakan mereka. Jadi memang kekuasaan kehakiman itu tidak seharusnya dipanggil secara politik karena kalau hak angket itu sudah secara politik. Kalau mau tahu apa sih yang terjadi di balik itu semua, bisa saja ada pemanggilan sekedar berkonsultasi misalnya ataupun rapat dengar atau apa misalnya ya, rapat dengar pendapat atau rapat kerja begitu. Jadi dalam konteks fungsi pengawasan juga, tapi tidak di level politik yang sifatnya relasi eksekutif dan legislatif seperti hak angket dan interpelasi. Nah pertanyaannya kan tadi, nanti ada implikasinya nggak pada putusan Mahkamah Konstitusi? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena kalau putusan dan lembaga Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung itu punya istilahnya itu perisai prinsipil yang namanya kemandirian kekuasaan kehakiman. Nggak boleh legislatif cawe-cawe
terhadap apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Baik, ya artinya kalaupun itu mau dibicarakan itu di tingkat rapat dengar pendapat dengan mitra komisi di DPR begitu ya, dalam hal ini mungkin ada di ranah Komisi 3 DPR RI begitu ya Mbak Bivitri ya. Ya, kalau dibicarakan misalnya mendatangi MK untuk ada keingintahuan, tentu saja wakil rakyat bisa saja. Tapi untuk interpelasi dan angket itu tidak bisa dilakukan terhadap lembaga yudikatif. Oke, baik. Terakhir saya ke Mbak Titi, ini riuh-riuh dari mulai ada gugatan begitu, akhirnya dikabulkan gugatannya untuk salah satu bakal cawapres yang dibilang partainya Pak Doli tadi under 40 gitu ya. Nah ini riuh-riuh yang ada dari awal sampai detik ini membuat publik nano-nano ya, manis asam asin begitu rasanya, campur-campur aduk gitu menghadapi fenomena politik akhir-akhir ini. Pesan Anda untuk kami sebagai pemilih begitu ya, dan juga sebagai seseorang yang melihat aksi-aksi politik belakangan ini, apa saja pesan-pesan Anda, Mbak Titi? Ya, Mas Radi, ini pemilu dengan tingkat ketidakpastian hukum dalam perspektif publik paling tinggi ya. Betul. Pengalaman saya mengikuti pemilu setidaknya sejak 97 saya mencoblos pertama kali. Nah, ini dilatar belakangi karena makin banyak orang atau para pihak dengan motifnya masing-masing melihat Mahkamah Konstitusi itu bisa menjawab kebuntuan hukum yang mereka hadapi dengan kepentingannya masing-masing ya. Nah, tentu saja Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim yang negarawan itu harus pandai kemudian mampu menempatkan diri dalam konteks tugas, kewenangan, dan fungsinya, atau kemudian yang kita sebut dengan menahan diri judicial restraint di tengah dorongan untuk melakukan aktivisme yang luar biasa. Yang kedua adalah sebagai pemilih kita mesti insyaf ya, bahwa bukan sekedar kita itu butuh datang ke bilik suara, membuka surat suara, lalu mencoblos. Tetapi juga kita perlu ingat surat suara yang kita buka di TPS itu haruslah dihadirkan dari proses yang juga jujur adil. Jadi memantau, mengikuti, mencermati proses siapa yang hadir sampai ke dalam surat suara itu perlu menjadi pertimbangan kita di dalam memilih. Jangan jadikan surat suara atau hari H sebagai segala sesuatu prosedur, ya sebagai sesuatu yang ada begitu saja. Jadi cermatilah prosesnya, ikuti, dan kemudian pilihlah memang kandidat yang mencerminkan keseluruhan proses sebagaimana asas pemilu kita luber, jurdil, dan demokratis begitu. Ya, kita sama-sama nantikan keriuhan apalagi yang bisa dimunculkan akhir-akhir ini. Keriuhannya lebih baik yang programatik ya Mas ya, jangan yang skandal, spekulasi, kontroversi. Keriuhan taraf, keriuhan taraf ide, gagasan begitu ya. Betul, kasihan Pak Doli, semua orang perhatiannya di presidensi, di pemilu presiden, pemilu legislatif terpinggirkan. Padahal Pak Doli nih kampanye udah kemana-mana gitu, tapi kurang atensi karena tertutup pemilu presiden. Seolah-olah pemilu ini hanya pilpres, padahal ada pemilu legislatif pun dibagi lagi ya. Ada DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, belum lagi kita akan menghadapi pilkada. Berat sekali sebenarnya pesta demokrasi kita di 2024 ini. Tapi ya kita hadapi dengan optimis. Ya, gimana Pak Doli? Saya di dapil terus ini enggak. Oh, di dapil terus untuk maintain ya Pak ya, terus maintain suara. Ya, tapi ya kita semua hadapi dengan optimis. Semoga ide dan gagasan lebih muncul ke permukaan dibandingkan dengan keriuhan-keriuhan yang tarafnya hanya elitis dan politis begitu ya, karena publik juga akan dibuat bingung oleh ini semua. Baik, terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar, lalu anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggreni, dan juga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Ibu-ibu dan Pak Doli.